tiga bagian, tiga kelompok. Nah, yang pertama itu pengendalian preventif atau preventive control, kedua pengendalian operasional atau operational control, yang ketiga itu pengendalian kinerja. Selanjutnya itu struktur pengendalian manajemen. Di sini suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Nah, tujuan dari dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut di sini terdapat 7, yaitu yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua itu untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Keempat, mendelegasikan wewenang dan tugas-tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima itu mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh yaitu sebagai alat pengendali anggaran. Selanjutnya yaitu pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya ada 4 pusat pertanggungjawaban. Nah, yang pertama itu pusat biaya atau expense center, yang pengertiannya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center, adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input atau expense dan output atau revenue dalam satuan moneter. Dan keempat yaitu pusat investasi atau investment center, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya yaitu informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak diketahui oleh bagian departemen anggaran atau departemen anggaran. Nah, departemen anggaran di sini memiliki fungsi yaitu pertama menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran, yang kedua mengkoordinasi dan membuat asumsi sebagai dasar anggaran, yang ketiga itu membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian dalam organisasi, keempat menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgeter dan manajer pusat pertanggungjawaban, kelima yaitu menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Yang keenam yaitu menyiapkan revisi anggaran jika diperlukan. Selanjutnya, di sini komite anggaran biasanya terdiri dari para pimpinan puncak seperti kepala departemen, kepala dinas, kepala biro dan sebagainya. Komite anggaran juga memiliki peran yang vital. Nah, komite anggaran bertugas menyusun anggaran untuk tiap-tiap unit operasi. Departemen anggaran dan komite anggaran merupakan perangkat yang berada pada pusat pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya yaitu D, proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Pertama, perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, saran, target, dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Selanjutnya yaitu hasil perumusan strategi bersifat permanen dan jangka panjang, bisa berjangka 4,5, 10, bahkan 20 tahun. Strategi organisasi ini ditetapkan untuk memberikan
adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategi atau strategi planning. Perencanaan strategik adalah proses pemantauan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaan dengan perumusan strategi adalah bahwa perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Perencanaan strategik merupakan proses menurunkan strategik dalam bentuk program-program. Nah, selanjutnya itu penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Selanjutnya itu pengukuran kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment, harus didukung oleh manajemen kompensasi yang memadai. Materi selanjutnya itu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain yang pertama itu standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga itu standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang keempat yaitu standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Nah, di sini juga terdapat standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama yaitu PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran. Ketiga itu PSAP nomor 03 tentang laporan arus kas. Yang keempat yaitu PSAP nomor 04 tentang catatan laporan arus kas. Yang kelima yaitu PSAP nomor 05 tentang akuntansi persediaan. Keenam yaitu PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi. Yang ketujuh yaitu PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Yang kedelapan yaitu PSAP nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang kesembilan yaitu PSAP nomor 09 tentang akuntansi kewajiban. Yang ke-10 yaitu PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Yang ke-11 yaitu PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya
Selanjutnya itu teknik akuntansi keuangan publik. Di sini terdapat beberapa teknik. Yang pertama yaitu akuntansi anggaran, kedua akuntansi komitmen, ketiga akuntansi dana, keempat akuntansi kas, dan terakhir yaitu akuntansi akrual. Di sini dijelaskan yang pertama yaitu akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Selanjutnya itu akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur diterima. Yang ketiga itu akuntansi dana atau fund accounting. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vetter tahun 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah yang pertama, perusahaan perseorangan atau milik pribadi kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik atau perseroan terbatas. Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Yang keempat yaitu akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Namun demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar karena kas tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Selanjutnya itu akuntansi akrual. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengaplikasian akrual basis adalah akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service atau charging for service, yaitu mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Selanjutnya itu perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem akuntansi pemerintahan menurut Abdul Halim tahun 2004 sampai 2008 adalah yang pertama yaitu pertanggungjawaban atau accountability and stewardship, yang kedua yaitu manajerial, yang ketiga yaitu pengawasan. Selanjutnya yaitu perlunya informasi akuntansi untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif.
Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan. Dan selanjutnya itu tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Secara garis besar, tujuan umumnya penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan ekonomi, serta sebagai bukti pertanggungjawaban atau accountability dan pengelolaan atau stewardship. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Materi ketiga yaitu analisis investasi publik. Yang pertama yaitu program investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua yaitu memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Keempat, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup yang pertama yaitu inventarisasi investasi, kedua inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk. Tiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Empat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Keenam, evaluasi kelayakan investasi. Ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Selanjutnya itu penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama investasi penggantian, kedua investasi penambahan kapasitas, ketiga investasi baru. Yaitu aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Yang pertama yaitu aspek teknis, kedua aspek sosial dan budaya, ketiga aspek ekonomi dan finansial, keempat aspek distribusi. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah yang pertama yaitu tingkat diskonto yang digunakan, kedua tingkat inflasi, ketiga risiko dan ketidakpastian, keempat capital rationing.
Tingkat diskonto yaitu merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return, maka proyek tersebut ditolak. Tingkat inflasi yaitu semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan atau expected future return, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Tiga, yaitu risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Keempat, yaitu capital rationing, merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan organisasi sektor publik. Seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan atau cost or benefit relationship. Ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik tersebut dibedakan menjadi